Oke guys, welcome to my channel Vlog in the Clan, anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Guys, untuk vlog kali ini tuh gue mau sedikit cerita tentang eh, jauh atau bukan jauh sih. Sebelum ada King Floki, gue tuh punya anjing kampung tuh yang gue kasih nama Hello. Jadi kali ini gue mau bahas tentang Hello atau menceritakan perjalanan hidup tentang si Hello. Oke guys, mungkin gue langsung cerita aja guys ya. Jadi dulu itu sebelum ada King Floki, gue pernah punya anjing yang namanya Hello. Nih kalian bisa lihat fotonya. Dia itu jenis anjing kampung. Jadi waktu itu eh, saudara kakak sepupu gue meninggal, lalu dia punya anak anjing yang banyak. Terus karena gue suka sama anjing juga, gue mengadopsi salah satu dari anakan anjing almarhum kakak sepupu gue ini guys. Gue bawa tuh dari Cibinong. Jadi waktu itu pas gue lagi melayat, anjing-anjingnya itu datang mendekati gue itu. Terus gue kayak langsung jatuh cinta aja sama si Hello ini. Gue bawa lah dia kan, anjing hitam ini. Gue bawa pulang dari Cibinong ke Cawang. Gue rawat di situ. Saat itu gue, kalau gue nggak salah itu gue kuliah semester tahun 2016, semester 6 kalau nggak salah ya, antara semester 6 semester 7 tuh gue agak lupa. Gue adopsi si Hello, gue bawa ke kosan di Cawang. Itu gue masih susah banget tuh guys, gue masih kosan, masih patungan sama abang sepupu juga. Hidup masih susah, makan kadang-kadang enggak. Tapi ya gue nggak pernah gimana, nggak, ya namanya hidup ya dinikmati aja gitu. Udah langsung aja, terlalu embel-embel kayaknya. Akhirnya gue adopsi si Hello, bawa ke Cawang. Gue tinggal di kos-kosan kalau nggak salah waktu itu harga kosannya itu 370.000 aja. Saat itu gue nggak bisa bayar guys, karena gue itu nggak dapat kiriman dari orang tua. Bokap gue waktu itu udah nggak kerja, jadi gue harus berusaha untuk bisa membiayai hidup gue sendiri. Terus dengan mengadopsi si Hello juga nih. Jadi waktu itu gue adopsi dia, Loki belum ada. Gue bawa datang masih umur 2 bulan kalau nggak salah. Jadi setiap hari itu gue kasih makan nasi sama telur, nasi sama sosis. Terus dengan seiringnya waktu akhirnya dia tumbuh juga. Nah, ini nih, mirip Hello nih, warnanya hitam. Ini anjing Labrador lagi di sini guys buat pelatih. Sam, no. Maka, nah oke. Lanjut guys ya. Nah waktu itu gue piara tuh si Hello. Jadi dia tuh tinggalnya sama gue di kos-kosan. Sama tinggalnya itu, sorry gue ingat dulu ya. Oh iya, tinggal waktu itu adek gue belum ada tuh. Si Yot belum ada. Gue piara si Hello dari umur 2 bulan sampai ke 3 bulan ya seperti biasa aja, yang seperti gue pernah lakuin di kampung waktu masih tinggal di Toraja sana dan juga di Kalimantan dulu. Ya namanya orang kalau di kampungnya cuma tahu kasih makan. Ya itu yang gue lakuin tiap hari tuh. Nah dia itu selalu gue bawa ke main futsal di UKI. Nah pada saat gue bawa ke UKI, dia itu kena mental guys. Jadi dia digigit sama kucing, bukan digigit, dicakar. Jadi dia kepo sama kucing, terus langsung dikoreksi sama kucing. Nah dia langsung trauma banget sama kucing itu. Jadi dia kalau lihat kucing itu takut banget. Nah habis itu si Hello ini kan bertumbuh dewasa tuh sampai umur 6 bulan. Nah sampai umur 6 bulan pun itu dia
masih mentalnya belum terbentuk. Jadi dia sering digigit sama anjing kampung yang ada di Uki, sering takut sama kucing. Nah si Hello itu ya teman gue susah banget waktu itu. Jadi teman gue di kos-kosan yang sangat kecil, terus berdua sama dia. Waktu itu Yot kan belum ada. Nah gue sering nonton video tuh, gue pengen dia itu bisa paling nggak bisa sit sama down. Akhirnya gue latih lah dia. Pada saat dia bisa sit sama down, gue tuh senang banget, sumpah senang banget waktu itu. Orang makan duluan aja. Kalau makan, lanjut. Oke guys. Nah, terus ya dia menemani gue tiap hari tuh sih. Jadi gue ke kampus, gue pulang, dia tungguin gue di kosan. Waktu itu Yot belum ada, dia tungguin gue di kosan. Gue ke kampus, dia tungguin gue di kosan. Nah yang bikin cerita sedih juga waktu itu, dia itu kena kutu guys, si Hello nih ya. Dia kena kutunya banyak banget, dan tiap hari itu gue bersihin kutunya. Tiap hari. Karena kutu anjing itu kan berkembang biak paling cepat. Nah saat itu kan ada obat kutu. Kenapa mungkin kalian berkata, kenapa nggak dikasih obat kutu? Gue nggak punya duit buat beli obat kutu. Obat kutu itu harganya kan kalau nggak salah, gue tanya ke pet shop, katanya obat kutu itu harganya 170.000. Itu obat tetes ya. Gue nggak punya duit buat makan aja susah. Jadi gue tiap hari itu cariin kutunya si Hello tiap hari, dan pas gue cari itu kadang-kadang gue nemuin kutunya tuh 50 ekor, ada yang sampai 100 ekor. Itu banyak banget itu. Wah parah itu. Nah untuk membasmi kutunya itu gue itu beli autan, terus gue gosok ke badannya tuh biar kutu-kutunya pada mati. Dan kutu-kutunya mati tapi besok datang lagi. Parah sih itu. Sampai pada akhirnya waktu itu ada teman gue kasih obat kutu, dia punya obat sisa, terus gue pakein, akhirnya hilang kutunya. Oke, lanjut. Nah si Hello ini tuh setia banget. Dia kalau lagi, misalnya kan gue kosan kan agak di atas tuh, dia misalnya lagi main di bawah nih, di luar lah. Gue kalau panggil dia itu, gue nggak panggil namanya Hello sini enggak. Gue cuma nyiul. Mau dimanapun dia akan selalu kencang banget, langsung nyamperin gue. Itu hebatnya dia tuh. Nah seiring berjalannya waktu, akhirnya ada sih foto-fotonya. Tunggu gue cek dulu ya. Ada fotonya tuh guys, biar kalian juga bisa lihat langsung kan. Kita buka foto. Nah ini fotonya nih. Ini fotonya pada saat dia kalau nggak salah umur 4 bulan. Kalian bisa lihat itu tahun 2015 guys. Ini foto tahun 2015. Ini kos-kosan gue nih. Dia temanin gue di situ. Nah setelah itu dia udah umur 6 bulan, gue mengajak adik gue yang namanya Yowat itu datang dari Kalimantan ke Jakarta. Karena nyokap waktu itu udah meninggal. Jadi gue berpikir bahwa adik gue ini beda lah. Kalau misalnya kasih sayang seorang ibu dan bapak itu kan beda. Kalau bapak gue kan didik kita itu agak tegas. Nah terus gue juga selalu kangen sama nyokap, dan nyokap itu sayang banget sama si Yowat ini, adik bungsu ini. Akhirnya gue memutuskan untuk membawa dia dari Kalimantan, tapi waktu itu ditolak. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba bokap gue telepon bilang, si Yowat kamu bawa aja ke Jakarta nggak apa-apa. Tapi dalam waktu itu keadaan kita susah ya, kita nggak dapat uang. Cuma gue nggak pernah bilang ke bokap gue bahwa gue itu susah di Jakarta. Gue nggak pernah bilang itu. Akhirnya si Yowat berangkat sama tetangga gue dari Kalimantan ke Jogja. Gue jemput dia ke Jogja, terus langsung kita ke Jakarta. Nah ada tuh fotonya tuh, tunggu ya. Nah ini foto pas di Jakarta nih. Ini foto gue, Yowat sama Hello. Jadi kita bertiga waktu itu tinggal di kos-kosan. Makannya apa ya? Makanannya nasi, telur, nasi sosis, itu aja tiap hari. Tuh kali ini foto ini juga nih, foto ini
kalian bisa lihat sendiri kan betapa dia tuh deket banget sama gue. Gue kemana-mana itu selalu ikut. Nah terus pada saat itu kita itu diusir guys, gara-gara gue memelihara Helo. Jadi ada tetangga yang nggak suka sama kita, yang komporin bahwa dengan adanya Helo ini kos-kosan itu jadi jorok, padahal sebenarnya enggak. Memang pada dasarnya orang-orang di situ mungkin memang udah jorok, tapi bukan karena si Helo ini ya. Akhirnya bapak kos membuat keputusan bahwa kita semua di situ harus keluar dari kos-kosan kalau masih mau melihara anjing. Dan gue memilih ya udahlah, gue keluar aja dengan membawa Helo. Gue lebih mempertahankan si Helo ini. Jadi pada saat itu kita keluar kosan, cari kosan susah banget, nggak ada yang mau terima. Dan pada akhirnya waktu itu ada kos-kosan yang mau terima kita juga sama Helo. Itu kan kita pindah kosan. Akhirnya puji Tuhan ada yang mau terima kita kos di situ. Video-video gue sama Helo, sama Floki juga, ada Floki juga. Bentar. Nah ini videonya nih guys. Tuh kalian bisa lihat itu Helo sama Floki. Mereka itu best friend banget. Helo sama Floki itu best friend banget. Mereka nggak pernah berantem, masalah makan atau apa tuh mereka akur banget. Udah akhirnya gue sama Helo sama Floki itu tinggal bareng. Nah pada saat itu ternyata tetangga itu pada nggak suka kita memelihara anjing. Jadi kita akhirnya ibu kosnya dikomporin sama tetangga, dan akhirnya ibu kos suruh kita untuk keluar dari kosan itu lagi. Oke lah, akhirnya kita pindah kosan lagi tuh. Nah pas pindah kosan kan si Floki itu masih kecil banget tuh. Flokinya masih kecil. Jadi gue masih bisa sembunyiin di dalam kosan. Sedangkan si Helo harus gue titip di tempat teman gue tapi diikat di luar. Nah bapak kosnya pun komplain bahwa nggak boleh ada anjing di situ. Nah gue di situ saat itu bingung banget. Waduh, gimana ya caranya biar si Helo ini hidup bahagia juga, karena gue pengen masukin ke kos tapi pasti gue akan diusir lagi. Dan gue udah bingung mau cari kosan di mana lagi kalau misalnya gue diusir lagi gitu. Sedangkan gue harus tetap tinggal di Cawang bersama adik gue, karena adik gue ini sekolahnya di Cawang. Kalau mau pindah lagi ya kita harus keluar duit lagi, dan itu susah banget. Apalagi di saat itu kita makan aja susah. Akhirnya si Helo ini ada yang mau adopsi. Ada om gue yang mau adopsi, akhirnya si Helo dititipkan di tempat om gue di Bekasi. Wah waktu itu gue galau sih. Jadi dia tuh tiap minggu, tiap hari Sabtu gue selalu jenguk si Helo. Tiap hari Sabtu itu gue pasti dari Cawang ke Bekasi untuk jenguk si Helo. Nah itu ada fotonya tuh, kebersamaan Floki sama Helo saat gue jenguk si Helo. Nah terus tiba-tiba si om ini ternyata waktu itu kalau nggak salah masuk rumah sakit apa gimana, gue lupa juga. Akhirnya om gue bilang si Helo kalau bisa diambil lagi. Akhirnya gue jemput Helo lagi tuh, tinggal sama gue lagi. Tapi tetap aja kalau siang itu gue titip sama teman gue, tapi kalau malam tidurnya sama kita di dalam kamar sama si Floki. Nah terus kan gue dari awal tadi udah cerita bahwa si Helo ini kan gue adopsi dari anak anjing almarhum kakak sepupu gue tuh. Nah kakak sepupu gue itu punya kakak lagi tuh. Nah dia tuh sayang banget sama adiknya. Nah dia meminta untuk si Helo ini diadopsi sama dia. Tiap hari dia bilang udah Helo buat gue aja, Helo buat gue nggak mau kasih, tapi tiap hari selalu nawarin, selalu rayu buat si Helo ini diadopsi sama dia, sama abang gue ini guys. Akhirnya dengan berat hati juga, dan gue lihat
Hello juga kan deket banget sama abang gue ini, karena dia juga biasa kasih makan sama Hello. Dan waktu itu pada saat kita diusir, si abang ini juga tetangga kosan sama gue, dan gue pernah tinggal bareng juga sama abang gue ini guys. Ya udahlah, yang penting gue titip pesan bahwa yang penting si Hello dirawat baik-baik, jangan sampai kenapa-kenapa. Akhirnya si Hello gue titipkan ke abang gue. Nah, berselang sejak gue ketitipkan itu, gue selalu jenguk si Hello dan keadaannya baik-baik aja, dia bahagia di sana. Nah, pada suatu saat abang gue ini bawa si Hello pergi main keluar. Ternyata pada saat diajak main keluar, si Hello ini hilang guys, kabur. Waktu itu dikit di motor tuh, terus nggak tahu dia lihat anjing lain, katanya nggak tahu juga ceritanya seperti apa, tapi yang abang gue bilang bahwa si Hello kabur, lagi diajak main keluar terus tiba-tiba dia kabur. Dicari-cari, dibikin postingan apa semua di Facebook apa, tapi Hello ternyata nggak balik lagi. Mudah-mudahan aja Hello dipiara sama orang baik dan masih dirawat sampai sekarang. Waktu itu gue udah cari Hello, kita udah cari, bikin postingan, gue cari tapi tetap aja nggak ketemu. Itu sih, dia itu menemanin gue dari susah, dan pada akhirnya dia harus berpisah dengan cara seperti itu yang bikin gue waktu itu sedih banget. Sama itu best friendnya si Floki banget tuh, dia sama Floki itu akur banget pokoknya, kemana-mana selalu berdua. Gue bawa kan di motor itu, kalian bisa lihat gue ke Cibubur kemana-mana selalu berdua. Ya mungkin karena keadaan ekonomi juga waktu itu, akhirnya memaksakan gue untuk membiarkan dia diadopsi sama abang gue. Susah sih untuk jelasinnya. Kalau misalnya waktu bisa diputar, pasti gue gak bakalan kasih. Tapi ya semuanya sudah terjadi. Mau maaf juga buat kalian yang nonton video ini, mungkin kalian kecewa sama gue, dan gue pun kecewa sama diri gue sendiri sampai hal ini bisa terjadi. Tapi ya namanya hidup guys, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya, kita hanya bisa menjalani. Yang penting gue hanya berharap semoga Hello sampai saat ini tuh dia bisa masih baik-baik aja keadaannya dan masih hidup. Paling itu aja dari video ini. Hanya mau cerita sedikit bahwa sebelum ada King Floki itu, bahwa gue punya Hello yang sangat setia juga dan sangat sayang sama gue, dan menemani gue susah juga pada saat itu. Oke guys, paling itu aja. Mungkin nanti gue cerita tentang masa kecilnya si Floki juga, karena gue ada dokumentasi tentang si Floki. Paling itu aja. Thank you, jangan lupa like, comment, dan subscribe Floki Neklan, anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Bye bye.